Nah, kita supaya jangan kemakan, kita ngerti dulu istilahnya ya. Jadi ilmu Hong Shui itu dari timur dan arsitek dari barat. Nah, kita bisa bedainnya dari penerapannya, dasar yang dia pakai. Ya. Oh, kita mau tahu nih, dia pakai ilmu Hong Shui atau ilmu arsitek, kita udah tahu dari penerapannya. Kalau ada mitosnya, ada cerita mulut si naga, Hawa si harimau putih, ya roh, atau si naga hijau pintu kiri pintu kanan, udah masuk ke sana-sana yang mitos-mitos, ya ciong nggak ciong, ada kata ciong-ciong-ciongnya, ya ada kata elemen-elemennya yang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, tahu gak? Nah itu udah mitos, berarti hati-hati, berarti penerapannya udah ada Hong Shui-nya. Ya, nah saudara, nah kalau kita pakai Hong Shui, ya, apa yang dihasilkan? Ada hasilnya? Ada, hasilnya sangat kuat, yaitu kejiwaan. Kalau nggak percaya saudara, itu hasilnya kejiwaan, itu hanya bernilai sementara, tidak menyelesaikan masalah. Saya ambil contoh, ya. Kamu kan kerjanya, wah ini bohoki, Arab, ngadapnya bosnya mejanya begini, ya. Terus saya bilang, kamu pindahin sana, ya. Nah saudara, pasti lain. Nah saudara, sesudah kamu pakai keluar uang, percaya kepada siapa engkau percaya, engkau jadi hambanya kan. Nah kita percaya kepada demikian, nah kita pindahin, pasti gaya jalan kita juga lain. Berasa hoki, berasa. Ya, jadi kerjanya semangatnya lebih ada. Orang tidur, wah tidurnya susah gini-gini. Saya bilang ranjangnya pindahin ke sana. Ya saudara. Ya. Nah ini bisa nggak punya anak nih, ya kau pindah sana, punya anak misalnya saudara. Nah dia pindahin memang punya anak. Nah saudara itu kejiwaan. Karena waktu dia belum pindah, dia gelisah kata Hong Shui gini, wah bisa gini-gini, dia pindahin, tahu gak? Ya semangatnya ada saudara. Ya lain lagi, ya bisa. Ya, jadi itu ya kejiwaan saudara, itu maksudnya ya. Jadi kalau arsitek tahu gak? Asalnya barat, dasar yang dia pakai tidak ada mitos sama sekali, hanya ilmiah. Penjelasannya, jalan keluarnya ilmiah. Ya, jadi Hong Shui sama arsitek sebenarnya sangat bertolak belakang. Nah, yang bertolak belakang itu adalah penerapannya, solusinya. Ya, karena di dalam Hong Shui penerapan solusinya, jalan keluarnya suka ada embel-embelnya. Ya, pasang inilah kaca lah, patkuala, tempel itu saudara. Kalau arsitek tidak ada alami. Hasil yang dia peroleh, nah ini yang benar, alamiah. Ya, jadi memang nggak kaya mendadak, tapi itu kita dikasih di lingkungan yang sehat, tahu nggak? Udah dianalisa, tahu nggak? Ini oksigennya cukup, tahu nggak? Kadar apanya cukup, udah diukur semuanya di ruangan ini, tahu nggak? Nah, itu lampunya tidak mengganggu pencahayaan kita, diatur demikian rupa, tahu nggak? Nah itu kita hidupnya di sono nyaman, tenang, maka otak kita jalan dan kita bisa menggali yang lebih tinggi. Ya, nah itu berkelanjutan. Makanya you lihat orang barat, tau gak? Dia tau gak? Majunya setahap-setahap tapi mantap. Amin. Nah kalau kita majunya cepat, nyungsepnya cepat. Nah bedanya di situ. Ya, karena kita dapatnya kejiwaan. Jadi pas kejiwaan hilang, tau gak? Hilang saudara. Ya, nanti kita buktikan. Tau gak? Selanjutnya, yaitu hasil kejiwaan dan alamiah. Nah ini statusnya. Orang yang memakai Hong Shui, tahu gak? Sama memakai arsitek sangat beda. Ya, di sudut pandang mata rohani, kejiwaan atau kemanusiaan. Orang yang pakai Hong Shui, tahu gak? Dia kedudukannya tahu gak? Itu sebagai hamba, levelnya rendah. Orang yang memakai Hong Shui itu levelnya rendah. Ya, tapi kalau orang yang pakai arsitek, tahu gak? Levelnya tinggi. Nah terus, buah yang dia peroleh ini adalah hasil dunia yang dia tawarkan. Kayak usaha maju, pokoknya yang dunia-dunia dah. Emas permata, deposito tambah banyak, yang ditawarkan ini. Kalau memang Hong Shui itu nggak ada menawarkan apa-apa, nggak mungkin. Hong Shui kan lebih tua daripada Yesus kan. Ya, pasti ada sesuatu di balik itu. Apa yang ditawarkan? Dunia. Ya, nah tapi kalau ini pakai arsitek, kita statusnya jadi tuan, pemilik, dan buah yang kita dapat adalah berkat dan sampai kepada anak cucu. Ini sudah dibuktikan kok. Kalau orang yang menerapkannya tidak pakai tahayul, yang tidak pakai jimat, yang tidak percaya hal-hal demikian mitos nih ya.
ya dalam hidupnya, tahu nggak? Itu kekayaan yang dia dapat, tahu nggak? Itu bisa sampai berturunan. Tapi kalau kita orang timur yang percaya gitu, nggak sampai 3 turunan habis, saudara. Itu berarti apa? Tandanya berarti kita dapatnya nggak sah di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Ya, dapatnya nggak sah, berarti hilangnya diambil kembali. Itu yang disebut tumbal, saudara. Ya, nah kita ini saya udah buktiin orang Barat nih, lihat usahanya tuh bisa sampai ke cucu-cucu lagi loh. Kalau kita lihat mana ada kita sekarang. Ya, dulu si Big Boss hebat, nah itu udah mulai hilang. Ya, nanti kere atau gimana? Pengusaha juga demikian. Penguasa juga begitu, saudara. Heran. Orang timur gitu, nggak berkelanjutan gitu, saudara. Mungkin cuman namanya aja besar, tapi kuasanya nggak ada. Seperti kaisar, raja-raja itu cuman namanya aja. Sudah. Kalau orang Barat lain, dia turun itu perusahaannya bisa sampai ke turunannya. Jadi di sini disebut berkat sesungguhnya. Nah di sini akhirnya dengan tumbal semua harus dikembalikan berlipat-lipat ganda. Dan ini adalah hidup. Oke. Jadi saya section ini sampai sini sudah jelas. Banyak orang Kristen nih pelayan ini di luar itu. Ini saya saksinya. Pelayan Tuhan udah 10 tahun kerja buat Tuhan, tau gak? Dia seorang bisnis juga, tapi dia melayanin gitu, saudara. Dia ikut penginjilan kemana-mana. Saat dia kepepet nih, kerja apa gagal, semua gak berhasil, tau gak? Dia lihat di TV, tau gak, saudara? Wah, dia cocokin dengan dia punya rumah. Bener, saudara. Ini yang bikin hoki, bukan yang bikin bohoki nih. Akhirnya dia konsultasi, telepon saya. Dia tanya saya kan, ya, Pak Harun, dia pernah dengar saya begini. Dia bilang, gini. Aduh, dalam hati saya, udah pelayan Tuhan, udah ngelayanin, tau gak? Masih ada juga daya tarik sama Hong Sui itu. Geblek gak tuh orang. Gue marahin aja, tau gak, saudara. Kalau orang baru saya gak marahin, saya kasih ini. Kalau dia udah kelewatan, tau gak? Sudah. Nah ini yang benar-benar terjadi. Suatu hari ini pasti tawaran masuk. Sekarang Hong Sui ini lagi laku. Ya, bukan di Asia, di timur, di barat, saudara. Ya. Nah kita lihat selanjutnya kita bahas tentang dari sudut pandang rohani atau sudut pandang dunia tentang mitos Hong Sui, yaitu mengenai tusuk sate. Nah saudara, ya, kalau saudara punya rumah tusuk sate, hanya ada 2 solusi, ya, yaitu melalui tawaran dari cara arsitek atau cara Hong Sui. Hanya ada 2, saudara. Ya, nah kalau cara Tuhan kita pasti pakai yang ilmiah, arsitek. Ya, kalau mau cara dunia, kita pakai Hong Sui. Nah, sekarang kita lihat perbedaan-perbedaannya, untung ruginya, saudara, dan apa ya. Nah, saudara, tusuk sate di dalam Hong Sui atau di dalam kepercayaan tentang penerapan ilmu bangunan, itu sangat tidak disukai. Menurut kepercayaan, tusuk sate itu, tahu nggak, hanya boleh buat orang kuat. Misalnya dia punya nasibnya itu raja dulunya. Ya, atau seorang penguasa. Ya. Nah saudara, itu baru boleh duduk tusuk sate, baru dia makin maju, saudara. Nah sedangkan persentasi orang demikian menurut ramalan, ya, itu sedikit. Ya. Nah saudara, maka tusuk sate orang nggak mau resiko. Ya, lebih baik dia pasti pakai cara solusinya, jalan keluarnya. Nah saudara, nah kenapa orang sekarang bilang tusuk sate? Dulu dia tidak perhatikan karena tidak percaya. Ya, misalnya orang sebelum dalam Tuhan nih, ya kita nggak percaya gitu-gitu, tapi tusuk sate itu nyata bawa masalah, itu udah pasti, saudara. Nah karena dia nggak percaya bukan tidak ada, jangan salah. Orang bilang, wah nggak percaya tidak ada. Kalau orang nggak percaya nggak punya backing, tetap berlaku. Nah ini ada orang nggak percaya. Nah saat timbul masalah, penyakit berdatangan, ya semangat kerja hilang, usaha pada bangkrut. Nah dia baru ngerti, ini dulu tusuk sate gue belinya gitu loh istilahnya. Nah itu waktu itulah baru sadar, baru cari solusinya, saudara. Ya, nah tusuk sate, ilmu arsitek juga tidak mau. Ya, ditawarin juga harganya lebih murah, 5% atau 10%. Ya, nah, kalau yang tusuk satenya berat, ada yang jicap persen. Oke, kita anak Tuhan, beli aja, saudara. Bangun gereja, saudara. Ya, murah istilahnya. Ya. Nah, kalau saudara, bedanya di mana? Sekarang kita bahas dulu dari sudut pandang Hong Sui. Tusuk sate itu jelek. Karena rumah itu jadi rumah yang bohoki. Karena tusuk sate itu adalah tempatnya raja, tempatnya orang kuat, tempatnya dewa. Jadi kalau kamu duduk situ jadi kualat, kurang ajar maksudnya. Ya, itu salah satu. Banyak sekali mitosnya, tergantung aliran Hong Sui-nya percaya mana, saudara. Ya, jadi nggak satu dia.
Kepercayaannya banyak. You tanya Hong Sui ini jelasinnya lain, tanya ini lain. Kami lain lagi saudara. Nah tusuk sate itu sama masukin satu gang, tau gak? Yaitu lorong kan tusuk sate. Misalnya ini rumah, depannya jalan raya. Nah itu samanya dengan apa tuh satu kayak tulang atau naga istilahnya. Ya loh, bentuknya, ya loh. Jadi ciong itu samanya tulang punggung naga, tau gak? Jadi itu hawa yang keluar nanti kan naga itu kan suka ada bolanya depannya, suka keluar api. Jadi syum depan kita lama-lama gerah, bisa boki, sakit atau apa. Nah itu sudut pandangnya. Ya. Nah terus tusuk sate sudut pandang lain lagi tau gak? Itu banyak setan-setan gentayangan di ganggang. Makanya orang sajian tau gak? Itu selalu di perempatan di ganggang saudara. Ya, karena disitulah tempat tidak ada roro itu yang miskin itu di situ. Nah kalau kita ngadap dia sama aja kita nantang, pintu kita dibuka. Nah itu preman-preman di gang itu pada ngerampok, ngejara. Ya, ini maksud setan-setan gentayangan gitu loh. Ya, nah saudara, jadi cara ngatasinnya, nah itu sudut pandangnya. Jadi cerita mitosnya itu kau tusuk sate itu boleh kata tau gak? Udah 50-50. Ilmiahnya sama dengan arsitek. Yaitu bahaya kalau mobil datang bisa nabrak, ya kan saudara? Ya, nah itu baru berapa persen dibanding yang tadi? Ya, ilmiahnya saudara. Nah sekarang cara jalan keluarnya, solusi yang ditawarkannya, kiasnya gimana atau kiatnya? Ya, nah sangat berbeda di sini. Udah mulai masuk ke beda. Nah di sini penerapkannya tau gak? Untuk menangkis itu segala mobil tau gak? Itu pasang kaca. Ya loh, supaya silo katanya, ya loh. Nah saudara, ya supaya mantul jadi orang bawa silo. Nah saudara, jadi hati-hati istilahnya. Ya, atau pasang apa supaya bisa menarik perhatian orang supaya dia tidak nabrak saudara. Mau pasang kaca kek, mau pasang apa kek saudara, tau gak? Itu namanya yang bawa mobil kalau lagi gila saudara, tau gak? Biar apa tembok juga dihantam kan? Apa yuk kaca segini ngomong cenglinya lu. Ya saudara. Nah, ya, terus kedua untuk menghalau sialnya ya sakit penyakit pasanglah patwa yang 8 kotak itu saudara, 8 segi itu tau gak? Ya supaya menangkis segala apa tau gak? Yang macan gigit ini supaya itu setan-setan yang gentayangan takutlah dengan segalanya. Maka itu pasang itu bisa bawa keberuntungan kias. Bisa nggak? Bisa. Kejiwaan. Udah pasang rasa lega nggak? Udah dijampein, dipasang sama tukang Hong Sui si Harun, kamu rasanya lega nggak? Lega. Tapi solusinya solusinya beres nggak? Belum. Ya, tetap jelek itu tusuk sate kalau pakai Hong Sui cara ngatasinnya. Nah, sekarang kita lihat kenapa? Lihat dari sudut pandang arsitek yang berasal dari Tuhan ini, ya loh, yang masih murni, arsitek murni. Tusuk sate itu jelek. Kenapa? Bukan bau mulut si naga, bukan bau napas si naga, bukan ciong atau preman, bukan. Cara penjelasannya apa? Kalau kita ngehadap gang itu, tusuk sate, kita tahu itu rumah pasti sakit, nggak sehat orang tinggal di situ. Dan kedua, pasti bahaya besar. Ya. Nah, kalau udah punya rumah demikian, cara ngatasinnya gimana? Nah, kita anak Tuhan harus milih di antara dua ini. Nanti kita pilih. Ya, yang mana? Ya, itu. Nah, sudah. Nah, kalau arsitek, ya, cara penjelasannya, cara penjabarannya, dan kiatnya beda. Dia nggak pakai kaca, saudara. Dia nggak pakai tempel-tempelan. Dia nggak pakai segala jimat-jimat. Dia secara alamiah dia ngatasinya. Kenapa jelek? Ceritanya gini. Kenapa rumah itu jadi bisa sakit-sakitan orang tinggal situ? Nah, karena kita tahu di lorong gang itu, saudara. Ya, kalau di jalan kita ini rumah, apalagi gangnya dekat, saudara, bukan jalanan besar gitu gangnya. Itu kita tahu kan, lorong gang itu kan banyak angin gangnya. Ya, kalau kita tinggal di lorong kan anginnya kenceng kan, ser. Ya, nah saudara, hari ini kita tahu orang buang sampah selalu ke depan. Ya, belakangnya nggak ada kali. Ya, belakang tetangga, pantat orang istilahnya, ya rumahnya. Jadi selalu buang ke depan. Nah, di sepanjang jalan itu berapa ratus rumah itu ada yang sakit kanker, ada yang sakit tipes, ada yang sakit apa, semuanya yang bekas dia pakai buangnya ke depan, saudara. Dan angin gang itu nyapu. Tiap hari, saudara, ke rumah kita yang nantang tusuk sate. Ya. Nah, saudara,
Nah angin gang itu masuk terus, cepat lambat, tau gak? Itu rumah pasti nggak sehat. Ya, suatu hari, ya, kenapa ini hari masih sehat? Karena di gang itu belum ada yang penyakitnya parah, yang virusnya apa? Coba kalau udah ada virus yang nyasar punya yang bisa melalui, ya, saudara, itu pasti suatu hari ikut sakit dan maka dibilang sial. Ya, tapi di dalam arsitek bukan sial, nah, itu memang begitu maksudnya. Nah, cara ngatasinya angin gang itu bagaimana? Ya, nggak pakai kaca. Kenapa nggak pakai kaca yang dibentuk ini bulat cekung ke dalam, cembung keluar, cekung ke dalam, kaca yang nyedot ke dalam sudah ada yang cembung keluar dipasang saudara. Ya, itu hanya variasi, itu mah ya bisanya manusia lah. Ya, dulu mah rata semua. Nah saudara, kau cekung ke dalam, tau gak? Ya, yang cekung dong ke dalam, tau gak? Itu kalau kita lihat kan orangnya besar. Nah maksudnya apa? Nah, lu lihat aja. Kita orang Chinese otaknya lihai, pinter tuh saudara. Makanya mitosnya nih. Dia bilang cekuk ke dalam nih. Kalau setan ngelihat mau masuk ke rumah kita, kalau kita pasang kaca itu, ya sebagai kias nih, dia lihat wah di dalam ada yang lebih besar, gue kecil amat, jadi nggak masuk maksudnya. Ya, nah saudara makanya lakulah ya ilmu kacang itu saudara. Ya, orang mitos begitu yang percaya gitu saudara. Terus kedua, yang cembung keluar, yang seperti yang di tikungan-tikungan kan cembung tuh. Kan lihat orang kecil, ya. Nah pas setan-setan di gang itu katanya, dia lihat, gue kecil amat, enggak, lari aja sudah, nggak berani masuk, takut ada yang besar di dalam, sudah. Nah itu hanya satu variasi. Orang kalau hidup ini nggak ada variasi nggak enak, tapi variasi yang begitu saudara, aneh kan? Nah kita lihat, nah kalau pakai kaca itu, apakah bisa menyelesaikan masalah? Bisa nangkis itu virus? Nggak bisa. Emang virus penyakit takut gue lihat kaca gue kabur. Enggak saudara, itu tetap cepat lambat dia masuk. Karena kacanya cuma segini. Pintunya segini saudara. Ya jendela segini. Ya ser. Biar lu pasang 3 biji, 4 biji. Cepat lambat pasti sakit. Penyakitan. Nyelesain masalah enggak? Enggak kan? Nah cara arsitek nyelesain masalah gimana? Nah saudara. Supaya virus itu, angin gang itu namanya kita udah kebeli, ya namanya rumah warisan ya, kita mau jual sayang nggak ada harganya, kita tinggalin. Nah kita bisa ngerubah menjadi hoki, menjadi keberuntungan, menjadi bagus kalau kita terapin yang sebenarnya yang berasal dari Tuhan. Nah cara penerapan gimana? Nggak usah pasang kaca atau apa, ya pasang aja saudara, ya yaitu pagar kita, tahu nggak? Nah saudara yang tebal dari beton. Kenapa mesti pasang beton? Tingginya lebih tinggi dari mobil dikit, tau gak? Kan mobil kan ada moncongnya, lebih tinggi dari dia, tau gak? Saudara, selanjutnya baru pasang itu pohon yang rindang, saudara. Tujuannya apa? Itu, tau gak? Lebih bernilai dan tidak ada lagi resiko urusan dengan kuasa gelap, karena kita pakai murni ilmiah. Nah, yang tembok itu yang besar itu, yang tebal itu supaya ya sebagai pengganti kaca biar yang nabrak itu rasain. Ya, itu siang 24 jam rumah kita aman. Ya kalau anak main-main di dalam ya saudara, maka pasangnya jangan yang 5 cm, 2 kali lipat. Saudara, jangan hanya bata bisa jebol. Ya, nah itu kias yang ditawarkan oleh ahli arsitek. Kalau Hong Sui kaca doang, murah kan? Nah, tapi aman gak? Anak kamu main-main di depan itu nggak bisa nangkis saudara. Itu semuanya yang ada di situ. Ya, mobil yang bahaya atau apa. Nah sekarang kau pakai cara ini safe nggak? Aman gak kita? Ya. Nah terus bikin itu pagar itu bikin lengkungan begini. Ya kalau dibilang pagarnya dibikin lengkungan begini. Ya berapa itu yang mesti tanya arsitek deh. Ya, nah itu supaya angin yang datang, tahu nggak? Ya, itu dia nabrak, dia muter ke atas, jadi nggak masuk ke rumah kita. Nah, dibikin lekukan, saudara. Nah itu solusinya. Nah kedua, pasang pohon-pohon, tahu nggak? Bukan pohon itu apa tuh yang sekarang banyak dipasang di depan tuh palem atau apa yang merah itu mah percuma buat nangkis-nangkis. Pasang yang rimbun, ya. Yang atau pohon yang menjalar gitu, yang rimbun. Kenapa? Karena itulah filter seperti AC. Ya, nah virus penyakit yang dari sana, ada virus lah anggaplah, seret, satu debunya kurang.
Kedua, itu virus nempel di situ, kena panas, kena hujan, terus mati. Ya sudah, terus kena hujan, dia ngalirin ke got dan kita sehat. Nah sekarang kalau kita orang yang merdeka, yang benar-benar, yang logika, yang tahu kebenaran, you mau pakai yang ini, yang Hong Shui cara ngatasinnya, apa pakai yang ini. Dulu saya pakai yang ini. Maka segala yang kami peroleh itu hanya sia-sia. Tapi sekarang saya terapkan yang ini. Wah saudara, lain ceritanya. Ya, nah ini yang saya bilang ya. Jadi sini cerita tentang Hong Shui dan tusuk sate, bedanya dari sudut pandang arsitek dan Hong Shui, yaitu kiasnya. Jangan pakai itu. Karena apa? Apa yang dia gantung, apa yang itu pakai darah. Kiasnya. Pakai darah binatang, kalau kapagi pakai darah ayam disahkan. Nah darah itu adalah ya perjanjian dengan darah pasien dengan kuasa kami. Dulu saya juga nggak tahu. Kalau udah pakai darah itu, you nikmati suatu hari, you mesti bayar dengan darah. Sebenarnya itu bukan darah binatang, itu darah salah satu anggota keluarga kita. Makanya saya saksinya, saya main-main gituan, yang ahli mainnya aja udah mati 2 anak. Kakak saya bisu tuli, saudara. Saya udah lihat banyak bekas pasien kami berhasil ini, you lihat salah satu anaknya, sudah. Nah di situ, jadi ada akibatnya. Kalau ini tidak ada alamiah dari Tuhan, amin. Nah kita lihat soal ranjang, ya. Nah ranjang, saudara, orang bilang tidak mau tidur, mesti cari yang bagus. Biasanya, ranjang itu nggak mau dikonglyong. Misalnya di atas ini ada, kan di sini misalnya sama tiang itu kan tengahnya ada tiang tuh, ada baloknya. Nah itu nggak boleh ranjang di situ. Nggak boleh dibawa konglyong, itu namanya konglyong, ya kunglyong berarti punggungnya naga gitu loh, ya kalau ini namanya punggung naga ya bahasanya. Makanya orang mitos gitu nggak bilang balok saudara, nggak bilang palang, dia bilang kunglyong, dia selalu dicampur-campurin saudara. Nah itu yang disebut konglyong itu, kalau dibawa itu pasti sial, pasti perkawinannya hancur. Nah ini ceritanya gimana asal usulnya? Nah, ceritanya zaman dulu di RRT di Cungko nih, nah sebelum ada ini, dia wah di satu kampung, ada orang menikah, dia nikah, saudara perkawinan, nah setahun, dia tinggal rumah baru itu, nah kebetulan rumahnya itu ranjangnya itu di bawah konglyong, balok. Nah setahun nggak apa-apa, 2 tahun punya anak, 3 tahun anaknya sudah besar sampai tahun ke-7 kurang lebih, saudara. Mendadak suatu pagi, itu mereka di kampung itu menemukan suami istri itu mati di atas ranjang itu. Nah ceritanya kenapa bisa begitu? Nah kita tahu, nah sekarang kita analisa. Nah kenapa bisa mati? Bukan karena sial atau karena ciong atau karena apa, Hong Shui-nya jelek. Karena salah sendiri nggak pakai ini, hikmat. Nah karena dulu bangunan itu tiang-tiang balok itu semua dari kayu, belum ada beton kan. Nah kita tahu dulu anti rayap masih nggak hebat. Nah biasanya rayap itu nyikatnya di mana? Di pojok-pojok, ya saudara. Tengah dikopong-kopongin nggak kelihatan dari luar, tahu-taunya diketok-ketok, kopong-kopong kan. Nah saudara, nah yang utuh kan tengahnya. Nah kiri kanan setahun nggak apa-apa dong, 2 tahun nggak apa-apa. Tahun ke-7 kan udah kopong semua, kropos. Tengahnya berat. Nah tentang tahun ke-7 itu suatu hari hujan besar, musim hujan itu bunyi geledek, jeger itu jatuh ketimpa mereka tidur situ, makanya kepalang mati. Maka sampai hari ini orang nggak mau dibawa konglyong. Tetapi sesudah saya kenal kebenaran, saya tinggalkan Hong Shui, hidup saya lain tidak lagi percaya diperalat begitu. Pusing, nanti nggak boleh ini, nggak boleh ini, mana hak hidup saya? Nah, jadi kenapa saya dulu ngonggong, bego-bego. Nah sudah sekarang saya sudah kenal Tuhan, saya bodoh. Nah terakhir, saya waktu belum pindah kamar nih, kamar saya itu ranjangnya di bawah konglyong tidurnya. Ini sudah kita percaya Tuhan nih, di bawah konglyong udah gak ada pantang. Kenapa sekarang saya sudah tahu kebenarannya? Di bawah konglyong itu pasti gak sial, mana lebih untung. Kenapa? Karena sekarang contohnya ini tiang 2, paling aman saudara. Kita kalau ada apa-apa deket situ. Ya, biasanya ambruknya begini. Ya, di sono masih ada sisa ruang. Makanya di luar negeri kalau kita tinggal di apartemen nih, ini satu pengalaman juga, diajarin sama orang ahlinya nih. Kalau ada gempa ya, jangan cari apa-apa. Cari itu kusen yang kuat. Ya, biasanya orang mati bukan kenapa ketimpa palanya saudara katanya.
Ya, itu mati. Ya, nah kalau patah tulang pada kaki keseleo lain, saudara. Itu yang mati ketimpa palanya. Jadi paksa kusen, kalau ada gempa udah nggak usah keluar lagi, cari kusen yang kuat. Nah, kalau dia ombak abruk, itu nggak bahkan kusen itu sampai pasti ada. Saya lihat juga perhatiin ya, bekas omongnya itu selalu ada kosong-kosong itu di daerah yang siku-siku itu yang kuat itu, saudara. Ya, nah itu satu pengalaman. Nah terus turun lift tadi saya bilang, nah ini pengalaman tambahan aja, ya loh. Yang jangan bilang anak Tuhan cuma hanya cerita rohani, ya ilmiahnya nggak ngerti. Ya, turun lift saudara, ya kalau kita naik lift tinggi, toh, jangan kalau ada apa-apa, toh, jangan berdiri tegak, jangan tegang begini. Ya, nah ini bahaya. Waktu turun, toh, itu bisa kebentur, toh, itu yang bikin mati. Jadi kita mesti nekuk dikit, gini loh, ya, pegangan gini, ya, udah dites. 42 tingkat dia turun seret, itu ahlinya. Dia begini nggak apa-apa, saudara. Karena ada pernya. Kalau begini jeglit mati. Makanya itu pengalaman saudara ya. Nah saudara, selanjutnya ranjang. Saya tinggal di bawah situ. Kenapa saya berani? Karena sekarang saya ngerti di angkasa luar sana banyak satelit. Ya, banyak pesawat-pesawat helikopter yang kecil-kecil yang ngelayang dekat atap kita. Nah saudara, nah kalau dulu kita jangan tinggal di situ, cengli lah. Karena bisa dimakan rayap. Nah sekarang tempat paling aman di situ. Nah kalau cerita ada pesawat yang nyungsep, ya, yang jatuh, ya, atau ada barang satelit, langsung jatuh nih cerita. Seret, ya, nah dia kena ke palang yang terbuat dari beton. Dia nyangkut di situ dulu daripada nancep di sini. Makanya penerapannya udah beda. Ya, nah demikian juga soal dapur. Ya, kenapa orang selalu itu masak selalu ke dalam? Ya kan? Nggak boleh itu masakan disedok keluar, hokinya hilang. Ya, sampai sekarang orang nggak mau. Nah, bukan soal hoki nggak hoki, itu pemahamannya aja. Itu mah soal etika. Nah, contohnya kita encim-encim nih lagi masak telur ini mata sapi, wah suka nyangkut kan di situ. Nah, korek-korek kita, nah, saya sering, saya nggak usah masak. Saya kalau udah nyangkut, saya korek-korek, makanan apa saya yang panasi, widih keras, korek-korek, suka mental. Nah kalau tetangga lagi berdiri di situ, ya, Cim lagi ngapain? Lagi ituin telur nih, kenapa keras? Cekrek, kena mukanya dia, kan jadi urusan, jadi ribut. Makanya paling aman itu, maksudnya dapur itu masak ke dalam, nggak ada resiko, saudara. Itu cerita bukan soal hoki-hoki, Nah itu cuma orang dulu takut-takutin, jadi supaya nyedoknya ke dalam, ya. Nah demikian juga, ya. Nah dapur dan segalanya, ya, ukurannya dan segala. Kenapa ada ukurannya? Ya ada 40 cm, berapa senti dulu kami kasih sampai ukurannya, bukan hanya letaknya. Nggak taunya zaman dulu nih. Nah saudara, itu dapur mesti kasih ukuran. Karena dulu tidak ada kompor gas. Tidak seperti sekarang cetek-cetek gitu saudara. Ya, atau oven atau apa saudara, ya, yang mahal itu. Dulu itu pakai tungku api tahu? Ya, jadi orang itu kalau mau masak apa mesti pakai kayu bakar dan ditiup pakai bambu itu saudara, ingat gak? Ya, jadi tiup jongkok kan, ditiup. Nah ukuran segitu tau gak? Itu bagus buat tulang gak reumatik. Karena dulu nyalain api lebih lama daripada masak. Ya, jadi mesti kasih posisi yang bagus, ukurannya berapa senti buat orang timur. Kalau diterapin ke orang barat kacau, dia jangkung-jangkung, itu mah tambah rematik. Jadi bukan hoki nggak hoki maksudnya gitu loh. Nah selanjutnya saudara, apa yang terjadi? Nah, demikian juga, ya. Nah sekarang udah pakai kompor gas, ya. Kita nyalain gas lebih cepat daripada masak kan, terbalik kan. Nah ya, kalau kita pakai ukuran segitu, udah pakai kompor gas saudara, kita masaknya begini, jadi nggak sehat. Jadi nggak bisa diterapkin lagi saudara. Ya, jadi orang masih percaya soal hoki, soal ciong. Kita anak Tuhan tidak lagi. Semua ciong, semua kutukan sudah ditanggung oleh Yesus dan sudah dibayar oleh harga yang mahal. Segala tumbal sudah di atas kayu salib. Amin. Ya, nah ini ceritanya. Nah kuda-kuda. Orang kalau masang kuda-kuda, orang Kristen masih juga anak Tuhan ini, masih juga di atas dikasih sesajian. Ya saya tidak bercerita tradisi orang lain, dia punya urusan, tapi kita kan punya aturan keluarga sendiri. Nah kita ini anak Tuhan nggak boleh. Nah, kenapa dulu ada orang pasang-pasang gituan, ya apa? Padi, kelapa sama atau tebu, ya segalanya. Saudara tahu nggak ceritanya? Dulunya, zaman dulu, saudara. Orang kalau pasang kuda-kuda, tiap kali naik, saudara, itu tukangnya ada yang mati. Kenapa? Karena waktu itu musim hujan.
Jadi ini mesti cepet-cepet naikin supaya tutup saudara, kena hujan. Nah tiap kali mau tutup ke atas disambar geledek mati, disambar geledek mati. Katanya dewa geledek marah, nggak dikasih sesajian, nggak dikasih makan. Akhirnya orang pakai itu nyogok dia. Saudara, biar dia makan izinnya keluar bisa naik. Nah sesudah dia kasih itu tuh ya, saudara disodorin, bener nggak mati. Karena apa? Yang disamber itu yang tinggi itu, ya daun itu atau bata itu yang disamber itu saudara. Jadi orangnya nggak kena, naik udah jadi saudara. Ya. Nah saudara itu katanya dewa geledek, dewa petir itu makan, terima sajiannya. Itu mah mitos. Emang kita masih juga ngongong, ya, mana ada dewa petir. Kalau dulu iya kita percaya dewa petir itu, wah dewanya nyempet di belakang awan. Ya waktu kita kecil nggak ngerti. Nah sekarang kita udah tahu itu petir ada karena positif negatif kan bergabung seger. Jadi timbul ya dia nyambernya yang paling tinggi. Nah sekarang mau bangun gedung berapa tinggi kayak jangan pakai tebu lagi, pakai dong anti petir saudara, ya dong. Nah itu lebih hebat saudara, nyalurin ke tanah nggak bahayain orang, nggak kebakaran lagi, ya dong. Nah masa kita orang Kristen anak Tuhan masih juga ngongong gitu loh, gemes ini masalahnya, ya dong. Nah sudah kita lihat ya tiang tengah, tiang kit, misalnya pintu kita di depan nggak boleh ada tiang listrik, tiang telepon atau apa. Kenapa? Yang lebih tinggi kalau dilihatnya begini dia lebih tinggi dari kusen kita. Bahayanya kenapa? Kalau dia jatuh, kalau dia tumbang itu kena di depan kita. Jadi kalau anak kita pulang sekolah atau apa, itu setiap hari pasti bahaya di situ, ngerti nggak? Nah kalau untuk mau tahu itu ganggu apa nggak ganggu, ya suruh orangnya ukur, dia tingginya berapa dan jaraknya dia jatuh ke sini berapa. Nah udah beres, bilang jangan pasang patko, pasang itu percuma, biar lu pasang tetap suatu hari bahaya, istilahnya, ya loh. Nah kalau kita mau tebang itu namanya milik orang, ya loh. Nah kalau sampai nggak bisa ya kita ngakalin, tumbangnya nggak bahaya gimana? Ya pasang pagar yang atau kusen atau apa yang gede itu loh, caranya gitu ya. Nah sumur tidak boleh gali sembarangan, kolam ya sama saudara, penerapannya juga begitu. Kalau kolam sembarangan kita gali, tahu gak? Kita tahu ya, dulu ada sumur digali, tahu gak? Gali nggak lama, tahu gak? Terus ada yang mati. 3 bulan kemudian ada yang mati, ya karena sejak gali sumur itu. Nah, kenapa? Nah sama seperti cerita gas yang tadi. Itu sumur ngandung gas, nggak boleh sembarangan gali. Orang ahli Hong Sui nggak tahu ada gas nggak ada gas, saudara, bahaya. Nah, no, dia bilang jangan gali sono, gali sono. Lu gali loh sono, ada gasnya sudah, bukan hoki yang dapat, penyakit mati yang kita dapat. Ya, untuk save-nya kita tetap sekarang udah di dalam Tuhan. Ya, carilah jalan kebenaran dan hidup saudara. Ya, nah dulu itu sumur ditutup. Ya, pas ditutup tau gak, disajin, bener nggak mati-mati, cuman sakitnya setengah mati. Ya, sakitnya parah panjang. Kenapa nggak mati? Karena ditutupin dikasih hawanya, gasnya itu kasih pipa nih. Katanya kalau tutup sumur kan nggak boleh rapat. Nanti itu dewa sumurnya ngamuk saudara. Ya, jadi dikasih lubang dikit saudara. Nah itu gasnya keluar dikit. Jadi nggak bisa matiin, cuman bisa kita gitu selamanya begitu. Ya mendingan katanya nggak mati. Kalau dibuka lagi mati, saudara. Kalau tutup aja, saudara, di dalam Yesus. Tutup semuanya, saudara. Itu malah jadi sehat, nggak ada hawanya sama sekali. Ya, besar depan belakang, tembus belakang atau gimana? Nggak boleh tembus belakang, terang aja. Kalau tembus belakang, pintunya 3 tembus, saudara. Ya, itu nggak sehat. Kenapa? Karena di sini nggak dapat hawa. Karena angin atau ventilasi udara lewat terus, saudara. Jadi kalau kita mesti sekat bukan karena hoki, nggak karena hoki, saudara. Ya, satu, jangan sampai orang di luar itu bisa lihat kita lagi masak apa. Ya roh, kalau kita lagi bokek masaknya kangkung, ya roh saudara, biar gak ketahuan saudara, di depan kita tetap senyum saudara, senyum iman namanya, ya roh. Nah itu maksudnya etika, ya roh, jangan sampai orang itu lihat kita di belakang lagi ngapain. Itu maksudnya bukan hoki nggak hoki, sial nggak sial. Ya, itu semua orang Chinese dulu itu semua diterapkan untuk etika, kebaikan, akhirnya sangkutin dengan kepercayaan dewa dan dewi, akhirnya timbullah mitos, maksudnya gitu loh ya. Sekarang kita tinggalkan semuanya itu, dan selanjutnya. Nah ini ayatnya 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jadi kita udah mesti pilar mana yang dongeng, mana yang itu, mana yang ini. Hari ini kita sudah jelas ya. Jadi kita lebih baik beribadah daripada kita waktu buang-buang ke sana. Sekarang tujuan akhir daripada Hong Sui itu bahayanya di mana? Buat kita sebagai orang percaya. Satu, membawa satu segi keberuntungan secara dunia, tapi akibatnya sangat parah, yaitu menyangkut nyawa dan kehidupan kita. Kita lihat Yesaya 57 ada 8a, engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Saudara,
ini sudah ada sebelum Yesus. Kenapa sudah ada? Karena memang faktanya digenapi sampai sekarang. Ya, engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, segala lambang berhala. Ya, bentuknya macam-macam. Kalau dulu kami berikan bentuknya ini, saudara, ada yang bentuk segi 8, ada yang bentuk uang, bentuk apa, kain dan kertas dan kaca dan segalanya. Saudara, itu lambang berhala dipasang di depan ambang pintu masuk rumahmu. Berarti apa? Engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Setiap kali kita datang ke gereja, kita beribadah di persekutuan, sebenarnya kita mau berkat pulang kan? Diberkatilah engkau saudara-saudaraku, pulang dari sini damai sejahtera, diberkati. Kan begitu. Itu nggak sampai rumah kita kau yang pasang ginian. Kenapa? Kalau sampai di depan pintu kita, Tuhan ambil lagi. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Karena engkau telah meninggalkan aku. Jadi bukan Tuhan yang tinggalin engkau. Tuhan ingin masuk ke rumahmu. Tapi pas lihat engkau ada mendua hati. Kalau Tuhan berkati engkau, ya, dengan ada lambang-lambang berhala, berarti kemuliaan Tuhan itu derajatnya turun. Dicuri. Ya, kalau kamu pakai Hong Shui, kamu pilih hari membuka usahamu, kamu pilih apa saudara tempat dudukmu supaya hoki dan segala pakai, Tuhan tidak akan berkati orang itu. Pasti. Berarti berkat yang dia peroleh itu dari dunia, bukan dari Tuhan. Dan ada konsekuensinya. Kenapa bisa terjadi? Kalau Tuhan berkati, tahu gak? Ya, rumahmu yang ada kaca, ada patwa dan segala pakai Hong Shui, kamu bilang itu yang hebat tukang Hong Shui-nya. Bener kan? Maka Tuhan tidak mau begitu. Nah, kalau Tuhan berkati engkau kasih usaha maju, tahu gak? Kamu masih pilih hari, ya apa? Ya dia bilang hariku si itu pilihin bagus katanya. Ya, engkau ada keluarga yang meninggal, engkau masuk peti, ya pilih jam, lihat tanggal dan apa, nurutin saudara. Tuhan nggak mau berkati orang itu. Ingat, kita anak Tuhan. Jadi jangan salahin Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Segala apa yang ditulis di sini, saudara lihat, ya, jangan anggap nggak ada artinya. Di alam roh ini semua ada artinya. Jadi orang tempel itu jangan bilang sembarangan tempel hoki datang, itu berarti perjanjian. Kau nggak buat apa tempel? Contohnya kita tempel RT berapa, warga berapa, isa nomor rumah kita. Tujuannya apa? Ini berarti RT saya 17, ini pemiliknya ini, RW-nya ini, berarti sudah setuju. Saya dibawa lindungan dia. Nah ini orang tempel ini jangan main-main. Ngerti gak bahasanya? Kenapa gak pakai tulisan yang jelas? Pakai yang begini saudara. Dulu saya pun tidak ngerti. Kalau pakai yang jelas diterjemahin gak ada yang mau tempel. Karena rumah kamu sudah dikuasai oleh setan, rumah kamu sudah dikuasai oknum roh ini, rumah kamu akan mendapatkan harta dari dunia. Dan suatu hari, berarti ini segala isi anggota rumahnya milik aku. Kalau begitu kamu mau tempel gak? Nggak mau, justru karena kita nggak ngerti, jadi kita tempel. Ya saudara, maka saudara ini semua menyisakan dengan darah binatang. Nah saudara, kebetulan saya pakainya darah ayam. Nah itu sebenarnya bukan ayam, sudah saya jelaskan. Itu adalah salah satu darah dari anak cucumu. Jadi anggap tempel-tempel ini jangan anggap main-main loh saudara. Ya, contohnya dulu orang tempel bahasa Rusia, ya roh, saudara. Ya, silakan masuk ke rumah ini, ambil semua barang. Kita tempel bagus nih. Wah, gak datang hoki. Pas orang Rusia datang dia lihat, wah milik bersama dia ambil. Makanya orang tempel gitu tahu, saudara pasti lebih banyak penunggu rumahnya. Yakin deh. Kalau kamu langgar nggak kasih kembang pasti sakit atau gimana ya. Jadi kita anak Tuhan tidak boleh ya, saya orang yang imannya kita sudah dalam sini tidak boleh. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masukmu, engkau telah meninggalkan aku, berarti Tuhan tidak ada di rumah itu. Pasti ya. Terus selanjutnya, nah kita lihat hu patwa sudah saya bacakan tadi ya. Hu ya, lembaran yang tadi itu kan hu ya, itu jangan anggap nggak ada nilainya. Kalau kamu tempel berarti kamu setuju segala konsekuensi itu ada. Di dunia ini nggak ada yang gratis saudara, nggak ada saudara. Kekayaan yang bukan kau dapat dari berkat Tuhan berarti dari dunia, ada dua ya. Perkawinan kamu kalau tidak disahkan oleh Tuhan berarti oleh dunia. Kalau kamu pilih hari untuk hari kawin berarti bukan di mata Tuhan. Ya, berarti kamu disahkan oleh penelaah. Oleh itu berarti hari perkawinan ditentukan oleh dia. Jadi setiap saat dia berhak memasuki perkawinan kamu, ngambil suami kamu, ngambil istri kamu.
Ya, jadi jangan. Makanya kita anak Tuhan tuh dilarang supaya kita lepas jadi orang merdeka. Nah, kita lihat ya kaca cermin saya sudah bilang cekung dan cempung ya loh. Nah, patkwa nanti kita bahas kantong jimat. Saudara, kantong jimat di kantong-kantongnya saudara tahu isinya apa? Isinya ada yang bagian tubuh manusia, ya rambut, kuku dan segalanya, bekas pakaian, apa saudara itu, ya tanah dan segalanya. Orang pasang gitu bisa maju nggak? Bisa. Tapi saudara yang ditanam itu saudara apa yang dikantongin itu adalah artinya tahu gak? Ada konsekuensinya. You nonton TV nonton orang pakar-pakar gituan tahu gak? Sudah ngakui orang pakai gitu sudah diselidikin. Semuanya ada akibatnya. Biasa kenanya orang yang paling disayang itu diakuin saudara. Nah, di TV ya sudah udah diselidikin sama orang selidik. Orang pakai gituan kok bisa maju, dia penasaran. Ya, dia selidikin. Ya benar, semua pakai itu rata-rata berhasil sudah. Tapi dia selidikin turunnya itu anaknya atau salah satunya pasti ada yang sakit gila lah, ada yang kena apalah saudara. Nah keluarga kami kena yang gagu, bisu tuli, nggak ada turunan saudara. Ya, nah itu ya jadi itu berarti kita pakai, kita kantongin satu, berarti kita pinjam daripada kuasa dunia. Sembahlah aku, maka segala kemuliaan dunia ini aku berikan kepadamu. Nah kalau kita kantong berarti kita setuju nyembah itu, maka dunia kita dapat. Dan nyawa keluarga kita akan menjadi penggantinya. Orang Jakarta bilang tumbal. Ya saudara, nah itu jangan main-main. Isinya ya, harta, milik, kaya ada dua. Satu, kenapa bisa terjadi? Karena iblis tidak memberi dengan sia-sia. Apa yang terjadi? Kalau kamu terima itu adalah milik anak cucu kita. Yang kita pakai dulu saudara. Dan sesudah kita pakai nikmati, mereka punya jatah habis. Saudara, ya. Nah jangan pakai. Ya. Terus darah binatang, itu sebenarnya bukan darah binatang. Itu adalah darah perjanjian dengan keluarga. Nah paku emas yang kita pasang ya, saudara itu mahal. Mata uang kuno, ukuran dan arah, ini semua telah dikias ini saudara. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau bangun rumah ada pakai Hong Shui, ini intinya yang ditawarkan. Tujuan akhirnya kuasa gelap menguasai rumahmu dan dia 24 jam bisa memasuki rumahmu. Saya ambil contoh ini ya, saudara. Kita lihat. Nah, dulu saya bikin gini, tukang bikinnya. Nah, ya, ini nggak tahu asal usulnya klaimnya di mana. Nggak ada yang bisa klaim lambang ini tidak ada, ya saudara. Ya, semuanya pakai saya juga dari engkong saya dari engkong saya. Jangan-jangan engkong saya tukang cipta inian. Kita mana tahu ya, sudah ya. Nah, jadi nggak ada yang bisa klaim. Nah, ini sudah kita lihat, perhatikan. You cari dari ujung dunia sampai ujung kulon, ya, sudah ujung dunia maksudnya lu keliling. Selalu pasangnya di rumah orang itu nggak boleh terbalik. Selalu you perhatikan, ya. Nanti itu yang palang 3 ini tahu, yang nggak ada putusnya, tahu. Berarti tidak ada yang bisa masuk dong. Kita punya keluarga dibentengin ini 3 benteng. Nah itu selalu di atas. Nggak ada yang di sini. Nggak ada yang di sini. Kalau ada yang di sini berarti dia nggak ngerti, salah pakai. Saudara. Ya, itu dari semua, dari ujungnya. Yuk pakai kalau rumah orang pasang gini. Itu pasangnya di atas. Nah, kecuali yang di kelenteng lain saudara. Kuahnya lain. Kalau buat rumah sudah dikurung ini. Dan yang herannya. Nah, di sini semua ada tipuan, ini patah sampai di sini dong, ini patah sebenarnya ini di tengah. Jadi artinya tidak ada kuasa yang bisa berhubungan dengan keluarga kita kalau kita pasang ginian. Nah yang herannya, yang tembus ini selalu di bawah saudara. Yang patah 3 ini di bawah. Perhatikan deh, dulu saya nggak perhatikan, saya pasangin orang udah banyak saudara. Nggak taunya ini saya celakain orang banyak. Makanya saya mesti bongkar. Karena saya pikir dulu resep saya bisa membantu orang. Nah sekarang saya tahu resep saya membawa efek samping. Masa saya nggak bongkar? Kan berarti saya manusia nggak bermoral dong. Percaya nggak percaya urusan orang lain dong saudara. Yang saya mesti bongkar dong. Udah tahu resep nenek moyang saya ini membawa bahaya. Nah you lihat. Nah ini dari sini nggak bisa tembus. Artinya orang pakai gitan mengikat perjanjian. Hai segala kuasa, rumahku tidak berhubungan dengan engkau setiap anggota keluargaku. Dari kiri, kanan, samping manapun, apalagi dari atas. Yaitu 3 ini tidak ada hubungan. Maka orang pasang gini paling anti yang dari Tuhan. Saudara. Nah yang di bawah kita lihat. Nah berarti keluargaku telah diserahkan oleh kuasa dunia. Di tanah. Saudara. Nah orang pakai Gideon dikasih uang, anaknya, keluarganya mati satu persatu masuk dalam kuasa gelap, Yimkian, Nyamlowong, neraka diproses.
Nah, kalau kita buang di sini, saudara, berarti kita lepas. Ya, terus selanjutnya. Nah, kesimpulan kita lihat Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu dalam kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Hari ini kita mesti ambil putusan. Kita lihat selanjutnya. Nah, di dunia ini ada dua power. Satu jahat dan yang satu itu baik. Satu terang, yang satu gelap. Yang terang itu disebut Tuhan, yang gelap itu disebut kuasa gelap, yaitu setan, ya. Saudara, jadi kita jangan sampai sembarangan terperangkap di dalam sini. Ya, kita mesti bedakan, ya. Karena apa? Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Kalau kamu taat kepada kitab-kitab Hong Shui, kitab-kitab mimpi, kitab-kitab ramalan, kitab segala sio, dan kitab aturan main dunia, saudara, berarti engkau seumur hidup kita jadi hambanya. Kalau kita tidak taati, maka ada kutukan, ada ancaman. Saya ambil contoh, kalau jimat tidak diperpanjang, maka saudara kita akan kena kualat. Kalau kita pergi ke orang pintar dan kita tidak mau lagi urusan dengan dia, emang bisa main tinggal begitu saja. Kita mesti cari yang lebih kuat untuk mengatasinya. Kita mesti cari yang lebih kuat untuk mengatasinya. Sampai kapan kita bisa lepas? Engkau cari makin kuat, ikatnya makin kencang, maka segalanya tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi hari ini Yesus telah menebus kita dari segala kutukan dunia ini. Segala ramalan, segala Hong Shui, segala aturan main sudah tidak berlaku. Karena sudah kita bayar bukan dengan darah binatang, tapi dengan darah anak manusia, yaitu Yesus Kristus punya darah yang tercurah. Tangan yang berdosa sudah dipantek di atas kayu salib. Kaki kita yang melangkah yang berdosa sudah dipantek dan sudah Tuhan berikan. Dan di segala panca indera kita sampai ke ujung kepala yang berdosa sudah dimahkotain duri, dan sampai kepada ujung kaki dan sudah dipantek, dan darah yang tercurah artinya menebus setiap anggota keluarga kita dari segala kutukan yang harus kita bayar dan nenek moyang kita perjanjikan. Maka siapa yang percaya Yesus saat ini juga seperti keluarga kami, maka saat ini kami tidak lagi tinggal di dalam ini. Segala kitab ini tidak berlaku. Yang namanya tusuk sate, yang namanya angka 4, yang namanya angka 13, semuanya tidak berlaku. Kenapa? Karena kita sudah tinggalkan semua ini dan pindah di dalam lingkaran terang kerajaan baru. Saat kita sudah dalam terang, saudara, lampu sudah dinyalakan, matahari sudah terbit, gelap tidak bisa menguasai kita, amin. Maka selama kita di dalam terang, maka saat ini kita sudah safe dan aman. Jadi ini nggak berlaku. Kalau engkau sudah di dalam Tuhan, jangan tunduk kepada itu lagi, jangan nurut-nurut, saudara. Ini semua tidak berlaku. Jangan cari perkara. Ya, karena sudah Tuhan bebaskan, merdekakan kita, ya, baik dalam dosa yang memimpin kamu dalam kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kalau kita taat kepada kebenaran, maka Yesus akan menjadi raja, dan di dalam keluarga kita dia menjadi kepala keluarga. Siapa yang bisa melawan dia? Amin. Tapi kalau kita taat kepada dunia, ya, dosa yang memimpin dalam kematian, itu berarti hak pilih, ya. Nah, terus selanjutnya kita lihat. Nah, Mazmur 127, jangan tanya Hong Shui saya sial atau apa. Kalau kita sudah dibaptis, sudah diterima. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sudah jelas? Ya, jadi kita intinya Tuhan yang membangun daripada Hong Shui yang membangun. Oke, sampai sini. Yang tadi soal hamba. Ya, ini. You mau pakai Hong Shui apa pakai yang di sini nih? Mau pakai Hong Shui apa arsitek? Nah, kita lihat bedanya. Ayo. Ini mau pakai Hong Shui apa arsitek? Arsitek, oke. Di sini masih bingung. Hong Shui anggap aja begitu ya. Nah, kita lihat bedanya. Nah, kita lihat beda sangat. Kalau kita jabarkan sangat bedanya. Ini pakai Hong Shui. Kamu cari rumah, cari uang dari mudah kerja. Cap nih kerja, terus nikah, kumpul sama-sama laki bini, wah kerja kumpulin uang, dapat 1 M cepet teo, nopet teo atau gopet teo lah, 500 juta. Dan kamu dulu ngontrak, sekarang pengen punya rumah, pengen beli rumah. Nah, karena pengen beli, ya, kamu bukan di dalam Tuhan, ya anggapnya begitu. Nah, kamu saudara, ya, mau cari rumah mana yang bawa hoki menurut Hong Shui keberuntungan.
Maka engkau cari si Harun, tukang Hongsui ini. Ya loh. Nah saudara engkau tanya, ya loh, saya suka di daerah misalnya di sini. Ya loh. Nah saudara, saya bilang kamu tidak boleh di daerah utara. Ya loh, saudara, mesti di daerah selatan. Kenapa? Karena ciong, kalau kamu tinggal di daerah utara, wah dekat laut, saudara, ya, kamu itu unsurnya api. Jadi kalau bukan tinggal sana, nanti bisa kesiram, kamu bisa gagal, bisa sakit-sakitan, bisa bohoki. Ya. Nah, saudara percaya? Ya, terus saudara bilang, nggak percaya. Kalau saya tetap mau di utara apa? Dijamin dalam 2 tahun kamu kena penyakit kanker dan tumor. Takut gak? Takut. Ya kan? Jadi akhirnya dia bilang, iya saya nggak mau di utara, di timur, di selatan. Nah sampai di selatan saudara, dia baru menikah, anggap aja, baru hamil. Nanti supaya bagus anaknya, dia mau ngadap ke timur, dapat matahari pagi. Nah si Harun tukang Hongsui ini bilang, ya jangan menghadap timur. Kalau kamu menghadap timur, itu kamu ciong. Ya, kamu itu bukan lahirkan untuk mempunyai rumah yang berkedudukan barat menghadap timur. Kamu mesti sebaliknya, ngeduduk barat menghadap timur, menghadap atau barat ya, saudara. Itu baru hoki. Dia bilang, ya kamu sebagai pasien, saya tetap mau menghadap timur demi anak saya. Demi anak kamu, kalau kamu menghadap ke sana, engkau lihat anak kamu nggak tahan 10 tahun, pasti masalah besar. Takut gak? Takut, ya lah. Jadi akhirnya pindah ke barat, saudara. Ngadap matahari sore sampai anaknya dijemur sampai hitam-hitam, saudara. Demi kata tukang Hongsui, ciong, takut ya. Nah udah gitu saudara pindah ke pintu, saudara mau kiri mau kanan, saudara sebelah sana ya kiri. Karena di kiri itu saudara ya jalannya lebih enak, sejalan saudara keluar langsung itu pulang juga enak. Saya bilang di kiri itu pintunya nggak bagus, hawanya cinya nggak bagus. Kalau kamu buka di situ, kamu bisa bohoki. Terus kamu bilang, ya mulai percaya nggak percaya. Kalau saya buka di situ, ya. Nah kalau kamu buka di situ, kamu lihat usaha yang telah ada bangun atau yang mau kamu bangun akan hilang di dalam 2 tahun. Takut gak? Karena hokinya keluar terus, saudara. Takut, jadi pindah ke sini. Sampai markir susah, sampai apa susah. Kamguan demi kata kata saya, si Harun tukang Hongsui. Kamu gak punya hak, maka disebut tadi hamba, budak. Ya, punya rumah beli, tahu. Dia gak bisa nentukin, mau renovasi aja menuntun harinya saya yang nentuin. Nah lihat, tingginya berapa saya yang nentuin. Sebenarnya yang punya siapa sih? Nah itu coba tanya diri sendiri kan, misalnya gitu ya. Ya ini sih nggak pakai, ini contoh aja ya. Di sini, nah sudah yang pakai arsitek kita lihat. Ya. Nah cari uang setengah mati, apa? Dia nggak mau pakai Hongsui. Coba lihat dia lihai nggak? Ya. Dia panggil arsitek, saudara, yang tidak pakai Hongsui. Pokoknya saya mau bangun rumah yang tidak pakai Hongsui nih, arsitek. Dia panggil saudara. Ya. Hai, saya mau cari di daerah utara. Terus dia bilang utara jelek, ya dekat laut, ya saudara, ya ada yang bilang, ya wah Hongsuinya jelek gini-gini. Yang punya duit saya, katanya kan. Ya, sekarang kamu cariin nggak? Ya, developer. Kalau nggak mau cariin, saya cari tempat orang lain. Ini saudara, dia nurut. Udah sampai kamu dapat di utara, saya mau hadap timur demi anak saya. Dapat sinar pagi. No? Saya bilang, ngadep barat aja, ya biar sana bagus, Hongsuinya bagus. Kamu bilang apa? Yang punya duit saya, yang nabung setengah mati saya, you mau nentuin arah saya, sorry, cariin saya ngadep timur. Kamu jadi tuan. Ya. Pintu mau mana, engkau yang nentukan. Ranjang mana, engkau yang nentukan. Itu namanya manusia sejati. Punya hak menikmati hasil kerja sendiri. Kalau yang pakai Hongsui, gak ada. Makanya dulu kami bilang, hebat amat kita ya. Bos-bos aja yang cari duit setengah mati. Tahu. Dia rumahnya kita yang ngatur. Anak tangganya kita ngatur sampai dia ngangkatnya susah. Saudara. Ya karena sen lauping suku kita kurangin satu, jadi satu ngangkat tinggi. Ya, yang satu lebih rendah. Ya encim-encim kenyangkut mulu di situ saudara. Nah saya udah bego amat dalam arti dalam tanda kutip bego. Nah, saudara maksudnya dibegoin sama saya gitu loh. Ya. Nah dulu saya nggak ngerti. Ya, dulu orang buta mimpin orang buta, dua-duanya masuk ke dalam perbudakan. Hari ini kebenaran telah memerdekakan kita, maka jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengenal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya pikir sampai di sini Tuhan memberkati kita. Ya ini tambahan aja. Ya karena engkau sudah korbankan waktu, ya sudah mau cari pengetahuan dan cari kebenaran. Ada yang mau bertanya nggak? Ayo loh. Oke, paku emas itu adalah satu kias, tau gak?
yang kami terapkan itu yang nilainya sangat tinggi, yang udah kelasnya, levelnya, tau gak? Itu kalau nggak bahaya sekali nggak boleh pakai. Ya, itu paku emas yang kami pasang biasanya itu perusahaan gede, bos-bos untuk menjaga dia punya itu. Ya. Nah paku emas itu bentuknya, ya itu kepercayaan kami dulu nih. Nah itu dari emas, bener-bener emas dibikin paku. Jadi 5 macam saudara. Ya kuningan, tembaga dibikin paku. Ya besi, terus ada lagi itu apa? Timah. Jadi dibikin sama tukang itu bikin paku. Nah itu tau, ada hunya dan kami jampein. Kami sahkan oleh papa saya, disahkan. Nah dulu saya tidak ngerti. Saya pikir ya itu cuma buang kias kan gak ada masalah dong. Ya, nolong orang maksudnya baik. Nggak taunya itu bahaya sekali. Setiap jimat yang disahkan, satu yang tadi saya udah sering sebut pakai darah binatang. Ya, nah darah binatang itu mewakili perjanjian dengan darah orang pasien kami. Ya, dia nikmati dan dia bayar dengan nyawa anaknya, ya, atau nyawa dia sendiri. Yaitu umurnya dikurangin, mestinya dia tidak punya penyakit kencing manis jadi punya, mestinya dia tidak penyakit jantung jadi punya, nggak punya turunan itu jadi punya saudara. Nah jangan main-main, itu ada akibatnya. Jadi nikmati mesti bayar. Nah kedua, waktu disahkan, nah, itu kan pakai mantra dibacain. Nah sedangkan mantra itu bahasanya tidak ngerti. Yang papa saya baca aja dia sendiri tidak tahu. Nah saudara, nah itu mantra jangan main-main. Itu di alam roh, itu ada isinya, ada artinya. Berarti itu kami itu hanya perantara, itu dipakai di Cipua iblis nih, papa saya puluhan tahun di Cipua engkong saya dibohongin, ya. Jadi perantara, mengikat perjanjian dengan pasien dengan kuasa roh gelap. Ya, dengan bahasa mantra. Maka dalam mantra itu ada ikatan perjanjian. Engkau terima ini 2 tahun kamu mesti serahkan anakmu. Dan engkau terima ini 3 tahun kamu mesti serahkan tubuhmu. Ya saudara, yaitu penyakit dan segalanya. Nah itu mantra. Dan ketiga saudara, itu jimat paku emas itu semuanya tahu, itu mesti disahkan dengan satu bentuk orang pintar bisa gini ya, kayak di film kungfu saudara, dibikinnya itu namanya chofase. Jadi bikin kembangnya dewa, kembangnya sah gitu saudara. Itu saya perhatikan saudara. Ya saya baru buka-buka foto yang lama papa saya waktu dia ngajar muridnya tahu. Itu dalam bentuk itu tahu saudara. Maaf kata, itu bentuk tangan yang dia buat itu tahu. Itu maaf kata saudara, itu adalah jenis kelamin binatang. Saya baru tahu saudara. Ya, itu menjadi kita ini semua kalau udah pakai gitu dikutukin, ya, setiap jimat. Nah, yang paling nilainya paling tinggi itu adalah paku emas. Ya, itu ciong tinggi. Nah, paku emas berbentuk tajam, ya, saudara, berarti paku kan, nancep kan, saudara. Itu buat narik ciong, tahu gak? Yang di depan kita itu gedungnya tinggi atau gedungnya umum, tahu gak? Sekolah atau gereja, tahu gak? Yang ada lancipnya tinggi atau apa, tahu gak? Yang kita ini kecil, saudara. Jadi kata ciong berat kan istilahnya, ya, yang gak seimbang. Jadi untuk paku itu buat ngadang ke sana. Nah kami masang jimat tidak seperti yang lain. Kami tidak gantung di kelihatan. Biasanya saya yang manjat ke internet. Kau paku emas dan segalanya, saya tidak percayakan orang lain pasang. Nanti kau tukang pasang hilang saudara. Jadi mesti kita sendiri. Nah, biasanya saya yang manjat, makanya saya tahu. Terus waktu manteknya nggak boleh kena bayangan, ya roh, mesti cari arah manteknya. Saya mantek saudara, ya roh, istri saya jadi saksinya. Saya nikah 21 tahun. Saya kerja begituan, istri saya sudah nikah dan dia udah nikmati juga, ya roh, makanya mesti mati 2 anak. Hasilnya udah dinikmati saudara, ya roh. Nah, ya ini cerita. Jadi paku emas itu adalah menangkis ciong yang nilainya tinggi, makanya bentuknya lancip. Nah, saudara itu bisa menyerang pihak lain. Ya roh, dulu saya tidak tahu. Ya, jadi itu bisa mantek orang lain, saudara. Ya, jadi kalau dia ituin kita, otomatis itu berbalik, saudara. Maksudnya begitu loh. Nah, oke. Jadi saya pikir, udah, apa lagi? Jelas? Oke. Jadi itu satu aliran Hong Shui yang sudah diperbaharui. Ya, jadi orang Barat, makanya saya bilang nggak mitos kan. Dia pakai ilmu Hong Shui itu, dia analisa sebabnya, dan dia akhirnya dia terapkan secara arsitek. Dan berarti dia kembalikan ke posisi semulanya. Ya, maka penjelasannya 70% saya bilang masuk akal. Ilmiah kan. Nah yang kita maksud ini, yang 30%-nya itu hati-hati, kiasnya itu. Ya. Nah selama penawarannya bukan soal itu saudara, ya masa kaca bisa nangkis sial sih. Nah itu maksudnya hati-hati. Ya. Jadi Hong Shui itu satu ilmu yang asalnya ilmu bangunan.
Makanya orang barat tuh penasaran kok bisa identik gitu ya kalau begini-begini. Saya ambil contoh ya loh. Kenapa misalnya ranjang nggak mau dianalisa, ternyata bener gitu loh. Ya kalau memang rumah kamu bukan dari beton, ya jangan tidur di bawah balok kan istilahnya. Maksudnya gitu ya loh. Nah misalnya apa tuh segala macam ya loh, tusuk sate nah cuman kita mesti orang itu cara ngatasnya solusinya itu dia kembalikan kepada semulanya sebenarnya ya, tapi nggak semua berhasil ya, masih ada mitos-mitosnya ya, masih ada cerita tentang wah ini hawa apa, ini gunung apa, udah tahu kota Jakarta mau gunung apa kayak maksudnya gitu loh ya. Kalau udah cerita lain kita, nah Hong Shui itu tidak menjamin. Mau bukti, saya buktikan. Biar Hong Shui kamu bagus nih, wah kamu bikin bagus saudara. Udah tanahnya bagus, letaknya bagus. Pokoknya best 100%. Bangkrut tetap bangkrut. Kenapa? Karena Hong Shui yang bagus kamu bangun di tengah hutan. Super mall, supermarket. Yang beli hanya monyet. You know? Jadi itu sudah membuktikan apakah Hong Shui bisa membuat kita maju kaya atau apa. Sorry. Kalau nggak ada kuasa gelapnya biar lu bangun hebat apa atau nggak. Di tengah-tengah hutan siapa mau beli. Bener kan? Ya, maka sia-sialah usaha manusia membangunnya kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Ya, nah saudara istilahnya begitu. Ya, kita lihat orang yang nggak pakai Hong Shui, saudara. Ya, kalau memang tempatnya pasarnya udah rame, ya, saudara. Ya, biar lu dagang apa yuk rame, saudara. Ya kan? Nah itu bedanya situ. Ya, jadi itu mah nggak jamin. Kalau Hong Shui kalau di dalam kepercayaan itu hanya 30%, nasib manusia 30%, lingkungan sosial 30% gitu loh. Ya. Nah kalau kita anak Tuhan kuasai semuanya maksudnya. Jadi orang is the best. Ya, biar kamu Hong Shui, coba kamu Hong Shui bagus, bangunnya siang-siang melulu. Mana bisa bagus ya. Jadi maksudnya gitu. Jadi Hong Shui itu adalah satu ilmu arsitek yang sedang diselidiki dan supaya dikembalikan kepada mula. Nah kita anak Tuhan mesti menerapkan bukan Hong Shui atau arsitek tapi yang benar-benar yang tidak ada isi embel-embelnya. Amin. Oke, ada lagi? Jadi kalau biasanya kita punya rumah, tahu gak? Biasanya rumah itu setiap milik manusia kalau belum dalam Tuhan nih, udah diserahkan kepada iblis. Itu udah pasti. Ya diserahkan kuasa gelap. Anak kita dikuepang diserahin. Hari perkawinan kita sudah dikutukin. Ya, jadi makanya kalau kita udah ikut Tuhan, tahu gak? Kita mesti punya rumah rohani. Ya, yaitu di gereja di mana kita diam, di kita setia. Nah, kita serahkan semuanya itu di situ. Penyerahan anak, ya, penyerahan rumah, ya, yaitu setiap memiliki rumah mesti ada hamba Tuhan yang menguduskannya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Itu namanya penyerahan rumah, saudara. Ya, nah itu cara itu hilanginnya begitu, supaya Tuhan ambil alih. Ya, dan segala isi itu kalau ada dikeluarkan dan dimusnahkan. Ya. Nah itu maksudnya. Yang celakanya orang udah Kristen masih melakukannya, itu masalah. Kalau bukan Kristen, ya kita misal dari latar belakang contohnya dulu saya begitu toh, itu gampang. Udah baptis saya udah hilang semuanya kok, udah ditebus. Nah kalau kita udah dalam Tuhan masih lakukannya, anak tangga dihitung apa, masih percaya, itulah yang menjauhkan berkat. Maka usaha kita begitu-gitu aja, saudara. You know? Nah itu jelas. Nah kalau udah orang dalam Tuhan masih melakukannya, masih punya pegangan, tau gak? Cepat lepaskan, tau gak? Hanya satu. Dia berlutut, Tuhan ampunin aku, mulai hari ini aku bertobat, maka biar dosamu semerah apa kirmisi, ya, akan putih seperti apa bulu domba dan salju artinya, ya. Nah di situ, jadi hanya berlutut aja modalnya. Kalau kita udah lakukan, udah ngerti. Makanya saya bilang, saya kalau untuk rekaman, untuk apa, tahu nggak? Untuk cari uang, saya lebih baik bikin buku Hong Shui sama tukang ramalan, saudara, lebih laku. Kau cari, ya, royaltinya lebih tinggi, ya, saudara, minatnya lebih banyak, ya. Kalau kita lihat kita kalau misalnya rohani ini tuh, cuman ya kita udah tahu kan, cuman 1,5%, 1,6% ya, dari pemilihan kan situ, kan, ya, itu pangsa pasarnya rendah. Jadi ini bukan cari uang, bukan cari apa. Kalau mikir satu sarana, satu kaset, satu VCD, ya, makanya kerja kamu orang itu bernilai, ya, itu biarpun nggak nginjil langsung, tapi kalau orang sudah percaya itu satu, saudara. Ya, contohnya kaset papa, sampai hari ini tuh, belasan tahun orang dengar itu bisa percaya. Saya bingung urapannya, saudara. Itu papa saya. Ya, nah, kalau yang kami punya keluarga pasti nggak tahu. Kalau sudah tahu, tahu nggak? Ya mana mungkin saya mau celakain orang. Ya, mana mungkin saya mau Nah itulah namanya orang buta, mimpin orang buta. Tahu gak? Nah masuknya ke neraka, ke jurang. Ya. Nah itu kami tidak tahu. Dulu malah kami anggap, tahu gak? Maka saya tidak bilang orang yang bisa gitu, no, orang jahat loh. Mereka itu gak lebih baik,
lebih tulus daripada orang Kristen. Dia contohnya kami nih, dulu kami anggap kami itu nolong orang. Ya, misalnya kamu datang untuk diramal, ya, nah kami pilih hari perkawinan kamu supaya jangan rumah tangga kamu kan supaya jangan ribut, ya, supaya makmur, ya, nggak taunya kami itu dipakai iblis, nah menjadi anteknya memilihkan hari buat kamu, berarti saya ini sebagai antek yang tidak sadar diperalat gitu loh. Nah untuk memperalat siapa? Yang datang. Jadi ini kita dua-duanya gablek, nah, diperalat gitu loh. Ya, jadi kami ini orang baik sebenarnya. Orang dia makanya dia orang nih kalau nulung orang nih syaratnya apa? Nggak seperti apa pakai uang banyak-banyak, hanya modalnya kembang ya. Itu kan sarannya, itu maksud tujuannya nolong. Nah cuman ya ilmunya dari mana itu tanda tanya saudara. Ya, nah nggak sadar. Jadi nggak tahu. Ya, kalau tahu ya saya juga nggak mau. Ya istilahnya udah bertobat dari dulu. Ya. Nah papa saya terlambat tahu, udah umur 60 lebih dia baru tahu. Nah saya umur 30 lebih udah 15 tahun baru tahu. Nah sudah tahu ya langsung bertobat dong. Nah udah bertobat ya kasih orang tahu saudara. Ya jadi intinya itu nggak tahu. Ya jadi mereka itu hargain, boleh bergaul berteman sama orangnya. Ya, tapi jangan terlibat di dalam ilmunya. Jadi punya tetangga gitu, ya ngobrol boleh jangan takut saudara. Ya, nah maksudnya ya orang baik dia. Ya, tapi yang nggak boleh terlibat dalam hal begitu. Oke jelas. Ya. Nah ini tambahan. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah saudara, padanya tidak ada perubahan atau bayaran karena pertukaran. Nah saudara, orang makai gituan sama aja menikmati terang yang kita bayar. Contohnya malam hari kan di dalam gelap kita perlu terang. Bisa terang nggak? Bisa melihat nggak? Bisa nikmati nggak? Yaitu kita nyalain lampu aja, nyalain TV semuanya saudara. Jadi terang kan contohnya gini. You know? Nah sudah, kita ingat udah sampai akhir bulan mesti bayar. Nah maksudnya, kalau nikmati gratis kita anak Tuhan dari Bapak, tahu gak? Jangan pakai gituan. Ya buka aja holding ini semua jadi terang kan, nggak usah pakai listrik. Akhir bulan juga gratis saudara. Nah maksudnya itu di sini sudah dikatakan kalau nikmati yang dari dunia mesti bayar tumbal. Ya bayangan karena pertukaran. Nah, kalau dari Bapak tidak ada. Karena bagaikan seorang ibu memberikan susunya buat anaknya gratis, nggak seperti pabrik bikin susu udah minum bayar saudara, mahal lagi. Nah oke.